Inilah informasi 10 tempat di Bali yang paling sering dikunjungi atau tempat sembayang bagi para pemula penuntun spiritual. Ke-10 tempat tersebut adalah: yang pertama adalah Pura Candi Narmada Tanah Kilat. Pura yang terletak di pinggir Tukat Badung di daerah Suwung Denpasar. Tepatnya di perbatasan antara Denpasar dan Badung. Pura Candi Narmada lokasinya agak masuk ke dalam di antara hutan rawa-rawa. Sedangkan Pura Tanah Kilat berada di pinggir Jalan Raya Sanur menuju ke Kuta. Kedua pura ini adalah tempat pemujaan Ratu Niang Sakti. Beliau sendiri adalah salah satu putri dari Dangyang Nirarta yang menghilang di daerah Suwung. Di Pura Candi Narmada ada juga Pura Pesimpangan Ratu Gede Dalampet. Menurut para spiritual, Ratu Niang Sakti dan Ratu Gede Mas Mecaling itu saling terkait. Di mana ada tempat pemujaan Ratu Niang Sakti, di sana ada juga pemujaan Ratu Gede Mas Mecaling. Tempat kedua yang biasa dikunjungi para penekun spiritual adalah Pura Watu Klotok. Pura yang terletak di pinggir pantai di daerah Klungkung ini memang mempunyai energi yang kuat sehingga para penekun spiritual sering melukat dan sembahyang di pura ini. Pura Watu Klotok menjadi pusat pesucian Ida Batara Pura Besakih, terutama pada saat upacara-upacara besar yang digelar di Pura Besakih. Seperti saat upacara Pancawalikrama, Eka Buana, Tribuana sampai Eka Dasarudra yang digelar 100 tahun sekali. Pura Watu Klotok sebagai tempat berstananya Dewa Baruna, atau Dewa Penguasa Lautan. Oleh karena itu sangat dikaitkan dengan penguasa laut pantai selatan yaitu Nyai Roro Kidul. Di dekat pantai lingkungan pura, ada pelinggi pesimpangan untuk Nyai Roro Kidul, Ratu Niang Sakti dan Ratu Gede Mas Mecaling. Di utama mandala terdapat pelinggi Ida Batara Watu Makocok atau Makocel. Sesuai namanya, pelinggi ini disebut batu Makocel yang berarti batu berbunyi yang diyakini memiliki sinar vibrasi spiritual tinggi. Juga diyakini sebagai tempat memohon kekuatan alam agar dianugerahi keselamatan, kesuburan dan kesejahteraan karena batu ini adalah cikal bakal lahirnya Pura Watu Klotok. Karena pertama kali ada, makanya umat menyebut pelinggi batu Makocel itu dengan sebutan pelinggi Ida Batara Lingsir. Tempat ketiga adalah Pura Dalempet di Nusa Penida, yang berlokasi di Pulau Nusa Penida, tepatnya di Desa Pet. Lokasi pura berada di pinggir pantai. Ada 4 pura di area Pura Dalempet, yaitu Pura Segara, Pura Taman, Pura Ratu Gede Mas Mecaling dan Pura Penataran Pet. Pura Dalempet sangat diyakini oleh para penuntun spiritual sebagai tempat untuk meningkatkan spiritual mereka dengan melakukan persembahyangan dan meditasi di pura ini. Untuk ke Pura Dalempet Anda harus menyeberang dari Sanur ke Nusa Penida naik speedboat. Atau Anda juga bisa naik speedboat dari penyeberangan Kusamba ke Nusa Penida. Biasanya banyak yang sembahyang ke Pura Dalempet. Juga sekalian sembahyang ke pura-pura lain yang ada di Nusa Penida. Seperti Pura Giri Putri, Pura Batu Midau dan Pura Puncak Mundi. Tempat yang keempat adalah Pura Dalam Pengembak.
Pura dalam Pengembak Mertasari Sanur adalah salah satu pura yang dipilih masyarakat untuk melakukan ritual mandi suci atau sering disebut dengan melukat sejak tahun 1920. Dari segi fungsinya, yang datang untuk melukat adalah untuk memohon kesembuhan khususnya penyakit non-medis, karena di tempat ini sebagai tempat untuk pembersihan segala aura negatif yang ada di dalam tubuh manusia. Selain untuk melukat di pura dalam Pengembak juga merupakan tempat pemujaan Ida Batari Ratu Niang Sakti dan Ratu Gede Mas Mecaling. Tempat kelima adalah Goa Giri Putri. Pura Goa Giri Putri Nusa Penida adalah salah satu pura yang sering dikunjungi para spiritual. Pura ini unik karena lokasinya tak terlihat mata di tanah datar, melainkan tersembunyi di dalam sebuah goa. Untuk masuk ke dalam goa, harus melewati celah batu yang kecil, yang cukup untuk badan kita saja. Baru setelah di dalam Anda merasa lega karena berada dalam goa yang besar hampir sebesar lapangan sepak bola. Kata Giri berarti bukit dan kata Putri berarti wanita. Kata-kata tersebut diberikan berkaitan dengan goa suci ini sebagai pemujaan Dewa Siwa dengan manifestasi Dewi yang memiliki sifat melindungi, merawat dan mencintai semua makhluk hidup. Ada beberapa tempat persembahyangan di dalam goa. Tetapi ada 3 pura yang paling utama di dalam goa. Di paling ujung gua tepatnya pintu keluar goa ada tempat pemujaan Dewi Kuan Im.
Tempat keenam adalah Pura Gunung Lebah. Nama Pura Gunung Lebah berasal dari kata gunung yang berarti bukit dan lebah yang berarti lembah. Sehingga dapat diartikan sebagai bukit kecil yang berada di lembah. Bukit ini berada di lembah Sungai Campuhan yang merupakan pertemuan dua arus sungai yaitu Sungai Os dan Sungai Cerik. Pura Gunung Lebah merupakan peninggalan Resi Markandeya yang dibangun pada abad ke-8. Beliau merupakan tokoh agama Hindu yang datang dari Jawa dan yang memperkenalkan agama Hindu di Bali. Resi Markandeya juga yang mendirikan Pura Besakih yang berada di bawah Gunung Agung. Pada mulanya, lokasi ini merupakan tempat meditasi Resi Markandeya untuk menyatukan rohani dengan Hyang Pencipta agar mendapatkan pembebasan diri dan ketenangan batin. Karena lembah Campuhan ini memiliki kekuatan magis, sehingga didirikanlah Pura Gunung Lebah di tempat ini. Nama Desa Ubud juga sangat berkaitan erat dengan keberadaan lembah Campuhan ini. Di lembah ini banyak ditemukan tanaman obat, yang mana dalam bahasa Bali disebut ubat, dan yang pada akhirnya menjadi kata ubud hingga sekarang. Pura Gunung Lebah berada di Jalan Campuhan, Desa Ubud, Bali. Setidaknya diperlukan waktu 5 menit berkendara dari Pasar Ubud menuju ke arah Hotel Ibah atau Campuhan. Dari Pasar Ubud, Hotel Ibah berada di sebelah kanan jalan. Anda bisa masuk dengan mengambil jalan turunan sekitar 50 meter dan Anda akan menemukan pura ini. Tempat ketujuh adalah Hotel Grand Bali Beach Sanur. Berdiri tahun 1966, Hotel Grand Bali Beach menyimpan cerita tersendiri mengenai keberadaan dua kamar yang diperlakukan secara khusus dan dianggap sebagai kekhasan di hotel itu. Kamar 327 dan 2401 adalah kamar yang mendapat perlakuan khusus baik dari sisi perawatan fisik maupun spiritual oleh pengelola hotel. Semasa hidupnya Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, selalu menginap di kamar ini bila datang ke Bali. Sedangkan kamar 2401 merupakan kamar yang disiapkan secara khusus bagi Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan. Tempat ke-8 yang sering dikunjungi penekun spiritual adalah Pura Tirta Empul. Nama pura ini diambil dari nama mata air yang terdapat di dalam pura yang bernama Tirta Empul. Secara etimologi bahwa Tirta Empul artinya air yang menyembur keluar dari tanah. Maka Tirta Empul artinya adalah air suci yang menyembur keluar dari tanah. Air tersebut mengalir ke sungai di sekelilingnya. Pancoran yang ada di Pura Tirta Empul dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah pancoran tirta pembersihan yang terdiri dari 14 pancoran. Yang kedua adalah kelompok tirta penghilang kutukan yaitu terdiri dari 2 pancuran. Yang ketiga adalah tirta untuk sakit berat dan upacara di rumah yang terdiri dari 6 pancuran.
Tempat yang kesembilan adalah Pura Gelap Besakih. Pura Gelap merupakan salah satu pura catur lawa, yang merupakan pura pemujaan Tuhan dalam manifestasinya sebagai Batara Iswara, yaitu pelindung arah timur alam semesta atau Buana Agung. Kata gelap dalam nama Pura Gelap berasal dari bahasa Kawi yang artinya petir atau kilat dengan sinarnya yang putih menyilaukan. Pura Gelap lambang dari pusat sinar Buana Agung. Dengan sinar alam semesta ciptaan Tuhan ini, semua kekuatan unsur alam ini menjadi berfungsi sebagai sumber kehidupan semua makhluk hidup penghuni alam ini. Karena itu Pura Gelap ini menjadi pusat meditasi umat manusia yang berkehendak membangkitkan sinar suci yang bersemayam dalam dirinya atau di Buana Alit. Kalau sinar Buana Agung dapat terpadu dengan sinar di Buana Alit, yang mana atas usaha umat manusia, maka keharmonisan hubungan Buana Agung dan Buana Alit pun akan terjadi. Hal ini sebagai salah satu penyebab terwujudnya kehidupan yang bahagia. Pura yang ke-10 adalah Pura Lempuyang. Pura Lempuyang Luhur terletak di puncak Bibis atau Gunung Lempuyang di Karangasem. Pura Lempuyang memiliki peran atau status yang sangat besar seperti halnya Pura Besakih. Selain sebagai pendakian spiritual, Pura Lempuyang memberi sudut keindahan untuk menerawang pesona alam Bali dari puncak paling timur wilayah Bali. Pura Lempuyang Luhur termasuk Pura Satkahyangan atau Satkahyangan Jagat, merupakan 6 pura utama menurut kepercayaan masyarakat Bali. Pura Lempuyang Tanah Hyang Geni Jaya atau Dewa Iswara. Sama halnya dengan Pura Gelap Besakih, pura ini sangat kuat energi spiritualnya. Terima kasih telah menonton video kami. Ikuti terus channel kami dengan tekan subscribe dan lonceng untuk mendapatkan informasi tentang seputar spiritual.